Berarti dia ngajak perang. Dia ngajak perang. Ade Darmawan yang diajak perang. Ya, kau lihat nih, saya buktikan nih ya. Kau ngajak perang berarti ya. Jangan sampai kau malu. Kenapa? Karena saya tidak akan mau membela orang yang salah. Saya tidak akan mau membela orang yang salah. Ingat itu. Ya, aku lawan kau. Oh, jangan main-main, Pak. Ngomong sebaiknya Pak Swadi ya. Terkait apa pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita diterima dengan baik. Saya ketemu di Trinun ini susah banget, gak mau ketemu. Kenapa ya? Ada apa? Tapi alhamdulillah udah diterima dalam rangka menyampaikan surat. Jadi gini, ijazah ini yang miliki adalah Presiden Republik Indonesia, bukan pribadi Joko Widodo sebagai seorang warga negara biasa. Ketika ada seorang presiden dipergunjingkan dan bicarakan identitasnya pada saat digunakan untuk mendapatkan jabatan presiden di suatu negara yang demokratis, maka di situ ada hak publik untuk mendapatkan kepastian dari yang punya ijazah. Saya ambil contoh. Tahun 2008, Barack Obama menjadi presiden pertama kulit hitam di Amerika dan dipilih oleh seluruh rakyat Amerika yang demokratis mayoritas. Pada saat beberapa waktu kemudian, sertifikat kelahirannya dipertanyakan. Karena dia adalah seorang presiden yang berlatar belakang warga negara berlatar belakang Afro atau Negro gitu ya. Dia menunjukkan itu kepada publik Amerika bahwa saya adalah warga negara asli Amerika, lahir di Amerika, ini bukti sertifikat kelahiran saya. Itu yang disebut dengan sikap negarawan. Dan menurut Anda itu ada kaitannya dengan konteks kasus ijazah Pak Jokowi? Iya dong, makanya di dalam undang-undang, terutama di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, disebutkan bahwa dokumen-dokumen publik yang awalnya milik pribadi ketika digunakan untuk mendapatkan jabatan publik dan di situ ada hak publik untuk mengetahui identitas yang sebenarnya, karena kita tidak butuh kepalsuan. Ini negara demokrasi, tidak boleh ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu loh. Anda ketika mendapatkan dukungan publik, Anda berkampanye untuk meyakinkan publik. Begitu identitas Anda dipertanyakan, Mas Anda mengatakan kepada rakyat, loh kewajiban hukum saya apa? Anda melihat kewajiban hukum itu dari perspektif seorang warga negara biasa. Tetapi ketika Anda masuk dalam perspektif seorang penyelenggara negara, seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat 2 periode secara demokratis dan dibiayai oleh negara selama menyelenggarakan kekuasaannya, di situ ada hak publik. Makanya putusan Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah dokumen publik, bukan dokumen pribadi. Itu esensi daripada apa yang dilakukan Mas Roy, Bu Tifa, dan teman-teman yang lain ketika mempertanyakan ijazah mantan presiden. Kalau ijazahnya Yakub sama Pak Boykan ya ngapain gitu. 1 menit. Satu menit. Ini ada statement dari Mas Yakob Hasibuan, mungkin lupa, saya bacakan aja. Yakob Hasibuan _2, negara bisa chaos jika ijazah asli ditunjukkan. Betul, lah katanya tadi enggak. Betul, saya tadi Bang Gofar menyatakan akan ada kerusuhan. Saya tidak pernah bilang ada chaos. Lo chaos itu bisa artinya kerusuhan. Saya harus merespon. Ini lo jelas ya. Yang tadi saya tetap pada pandangan saya juga bahwa memang itu adalah dokumen pribadi dan tidak untuk disebarluaskan. Tapi saya coba ikuti pola berpikir Bang Gofur. Coba ditunjukkan. Sudah ditunjukkan Mbak di gelar perkara khusus. Apakah selesai? Penunjukan ijazah itu bisa adalah menilai untuk kepentingan pro justisia. Sama sekali Anda tidak salah selesai. paham. Penunjukan ijazah oleh Pak Joko Widodo, dan itu saat itu saya berdebat dengan Anda loh. Berjam-jam saya berdebat dengan Anda. Saya katakan bahwa Anda juga bertahan untuk tidak menunjukkan ijazah itu kan, benar nggak? Iya, Anda sudah lihat belum akhirnya? Tapi sebentar dulu. Tapi saya katakan bahwa selesai karena nggak ini perkaranya? penegakan hukum, Sudah ada diperlihatkan seorang selesai nggak? ditetapkan sebagai tersangka, ya harus dibuka dong ijazahnya. Anda salah memahami bahwa ijazah itu dibuka kepada proses di Polda Metro Jaya, itu bukan kepentingan publik. Itu kepentingan laporan Pak Joko Widodo, di mana pejuang-pejuang ini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka boleh punya hak untuk mengetahui mereka ditetapkan dengan tersangka dengan dalam perkara pidana apa, dengan barang bukti apa. Oke teman-teman, langsung saja kita telah melihat sebuah cuplikan video yang begitu menarik kita bahas pada saat ini. Nah, maka dari itu teman-teman, mari kita membacakan satu persatu komentar yang ada di cuplikan video tersebut. Di sini ada yang berkomentar mengatakan, cepat mazulkan wapres penuh kepalsuan dan kebohongan. Rakyat Indo jangan sampai redup. Gunakan kebenaran dan demi bangsa dan negara. Jangan sampai hukum di Indonesia ini diobok-obok oleh manusia yang rakus. Seharusnya
anak harus malu melihat bapak menggunakan ijazah palsu, tetapi ujung-ujungnya juga anaknya menggunakan ijazah palsu. Keluarganya apakah tidak malu melihat kepala keluarganya berperilaku seperti begitu? Bahkan anaknya si Gibran pun belum punya ijazah SMA. Apakah Indonesia yang ingin berdaulat akan memilih seseorang yang kena kurap, raga dan jasmaninya sudah puas? Presiden kedua periode ini sangat-sangat memalukan. Negara sebesar Indonesia ini ingin disekolahkan yang tidak pernah jelas, masa dipergunakan ijazah palsu. Demi jabatan dan demi kedudukan yang tinggi atau kepentingan pribadi menggunakan ijazah palsu biar agak terlihat wow di depan masyarakat atau di depan banyak orang. Memang betul si Jokowi dan si Gibran ini membuat jelek nama negara satu Indonesia ini. Hanya mereka berdua lah yang berani menggunakan ijazah palsu sebagai jabatan yang tertinggi. Satunya presiden, yang satunya wapres. Percayalah saja, walaupun ijazahnya Gibran palsu dan memang Gibran ini hanya tamatan SD negeri di Solo. Di bangku SMP dikeluarkan dari sekolah SMP karena Gibran pemakaian narkoba. Oleh Jokowi waktu itu wali kota di Solo membawa Gibran ke Singapura untuk tidak direhab sambil kurs bahasa Inggris di Singapura. Jadi walaupun ijazah Gibran palsu dan tidak sah, Jokowi tetap kuat dengan kekuatan uang hasil korupsinya. Jokowi bisa merubah dan membayar hakim dan jaksa dengan ratusan miliaran agar supaya Gibran bebas dari ijazah palsu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, berarti bapak sama anak sama-sama berkelakuan buruk. Bapaknya masalah ijazahnya, makanya anaknya pun ikut juga dinasti agar tidak terseret ke kasus korupsi. Makanya dipaksakan anaknya jadi wapres dengan menggunakan ijazah palsu sama seperti Jokowi juga. Gibran juga ijazahnya palsu sama dengan bapaknya, lahir dari keluarga pembohong. Semoga hakimnya punya hati nurani berpihak kepada kebenaran, yaitu suara rakyat. Sidang seperti bagaimanapun tidak akan mampu memberikan keputusan soal ijazah Gibran dan Jokowi ini, karena sebelum-sebelumnya hakim pun pasti sudah disogok oleh si Jokowi beserta termu-termunya ikut kerjasama untuk merasuki hakim. Anak dan bapak sama-sama rakus penipu rakyat, sama-sama tidak punya ijazah asli, berlomba-lomba menggerebek uang negara demi memenuhi politik dinasti walaupun merusak demokrasi. Kalau nggak punya ijazah sarjana berarti nggak usah jadi wapres di negara Indonesia ini. Apakah tidak malu di negara-negara lain yang punya sekolah tinggi, berpendidikan tinggi, tetapi mempunyai ijazah asli, tetapi di negara Konoha ini betul-betul menjadi seorang pejabat atau penduduk tinggi dengan menggunakan ijazah palsu. UGM KPU, Hakim, Polisi, dan Prabowo termakan jasa Jokowi tidak berdaya, tidak ada jalan lain kecuali kembali ke pengadilan rakyat ke rakyat, karena semua pejabat tinggi sudah busuk semua hatinya. Ingat kalian semua para pejabat atau kedudukan tinggi sekarang, ingat siapa yang memilih kalian, yaitu rakyat biasa yang kalian hina, yang kalian tipu sekarang ini. Akan ada segera saatnya semua masalah Jokowi dan masalah Gibran ini akan berakhir pada waktunya. Jika Gibran tidak segera ditenggelamkan, maka Indonesia tercinta ini akan terus jadi ladang empuk pemimpin-pemimpin hasil naturalisasi, sementara para sarjana asli tidak dihargai sama sekali. Semoga secepatnya wapres diganti dengan Pak Sapri Samnudi. Semoga doanya terkabul. Gibran orang tidak berpendidikan, masa seorang anak mantan presiden tidak mempunyai ijazah. Apakah tidak malu terhadap ayahnya sendiri, tetapi dia juga sendiri tidak mempunyai ijazah asli dan tidak menamatkan diri di SMA. Jokowi merasa dicintai rakyat sebesar 83%, sehingga dengan sombongnya mempergunakan kesempatan ini untuk menjadikan anak-anaknya jadi pejabat tinggi di negara ini. Kayaknya cocok deh negeri ini dikasihkan di keluarga Mulyono, supaya Mulyono bisa
penjarakan seumur hidupnya beserta keluarganya, dan termul si Jokowi juga. Adili Jokowi dan tangkap Jokowi beserta keluarganya, usir Jokowi dan penjarakan Jokowi. Setiap pemalsu dokumen ini dipakai untuk syarat administrasi jadi calon pejabat negara harus dihukum dan diadili karena penipu negara dan rakyat NKRI dengan dokumen palsu. Salah Jokowi berat, perusak demokrasi dan konstitusi demi dinasti, menggunakan ijazah palsu demi jabatan tertinggi. Disidangkan 1000 kali pun gak pernah ada sedikit pun dia datang. Yang datang hanyalah termu-termu yang membela si Jokowi yang sudah dirasuki oleh Jokowi dan disogok dengan uang sebanyak mungkin. Hakim itu dari bahasa Arab, hak itu benar. Hakim itu lurus di Konoha, hakim kaya jalannya. Tetapi keadilan di negara Indonesia ini benar-benar sudah dijual belikan. Hukum di Indonesia ini harus ditegakkan dan harus diadili Jokowi secepat mungkin. Jangan biarkan orang-orang pembohong atau seperti si Jokowi beserta Gibran ini memasuki kedudukan tertinggi lagi di Indonesia ini. Makzulkan si Gibran dan tangkap Jokowi, adili Jokowi segera mungkin. Memang betul-betul yang benar, yang kuliah yang setinggi-tinggi mungkin memiliki ijazah tetapi tidak pernah dipandang, tetapi yang ijazahnya asli tidak pernah diperdulikan. Malah ini ijazahnya palsu akan diterima sebagai pejabat atau presiden di negara Republik Indonesia ini. Oke teman-teman, sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.